warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edi Hiaric dikabarkan menghilang setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun Humas Kementerian Hukum dan HAM menyatakan sejak tanggal 13 November kemarin, jadi hari Senin ya, Edi Hiaric itu sudah berada di Jakarta dan berkantor seperti biasa. Sejumlah kalangan mendesak agar Profesor Edi Hiaric segera ditangkap agar kasus Harun Masiku itu tidak terulang lagi. Kabar menghilangnya Wamenkum Profesor Edi Hiaric itu datangnya dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Kepada wartawan hari Senin 13 November 2023, Yasona Lawli mengaku tidak tahu menahu di mana keberadaan Edi Hiaric karena dia baru saja kembali ke Indonesia setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Kendati begitu, Yasona Lawli mempersilahkan KPK memproses wakilnya itu dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Ini mengingatkan kita pada kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang ketika dia berada di luar negeri, rumahnya digerebek atau digeledah oleh penyidik KPK dan dia sempat dikabarkan menghilang. Tapi kemudian dia segera kembali ke Indonesia. Seperti dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, KPK telah menetapkan Wamenkumham Edi Hiaric sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar. Alexander Marwata menyampaikan hal itu di Jakarta hari Kamis 9 November lalu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sep, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kendati sudah ditetapkan hampir 3 pekan lalu, sampai saat ini ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi belum juga menahan Edi Hiaric sampai kemudian muncul kabar bahwa dia menghilang. Sejumlah kalangan mendesak agar Edi Hiaric ini segera ditangkap, ini supaya kasus menghilangnya politisi PDIP Harun Masiku itu yang menghilang setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK itu tidak terulang kembali. Masyarakat anti korupsi Indonesia itu mendesak agar dia segera ditangkap, dan kemudian juga ini pengacara Dio Lipa Jumara. Ini dia sekarang ini dia menjadi pengacara dari Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Kami mendesak KPK untuk melakukan penahanan terhadap Wakil Menteri Hukum Profesor Edi Hiaric supaya ditahan kalau sudah tersangka. Selain itu, IPW juga mendesak Edi Hiaric segera mengundurkan diri. Kasus dari Profesor Edi Hiaric ini kan bermula dari laporan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Ini dia yang melaporkan Edi Hiaric dalam dugaan gratifikasi ke KPK pada tanggal 14 Maret 2023 lalu. Kebetulan ini kliennya yang memberikan gratifikasi. Jadi ya dia punya bukti-bukti yang cukup kuat gitu. Merespon laporan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, asisten pribadi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Umar Syarif Hiaric, ini namanya Yogi Ari Rukmana. Ini kan dia bersama dengan Edi Hiaric dan 1 orang lagi aslinya Wamenkumham ini yang dilaporkan oleh Sugeng Teguh Santoso ya. Nah, Yogi Ari Rukmana yang melaporkan balik Ketua Indonesia Police Force itu, Sugeng Teguh Santoso, ke Barreskrim Polri. STS, begitu dia menyebutnya. Itu saya rasa tidak benar. Makanya saya malam ini laporkan untuk merespon beliau atas dugaan pencemaran nama baik saya, katanya kepada wartawan hari Rabu tanggal 15 Maret dini hari. Namun saat itu Yogi enggan memberikan tanggapan terkait pengaduan terhadap dia dan dilayangkan oleh Sugeng ke KPK. Dia hanya meminta agar seluruh tuduhan tersebut dikonfirmasi sesuai bukti dalam proses hukum yang berjalan. Silakan pembuktian, kalau dia bisa membuktikannya, saya juga bisa membuktikan. Kan begitu. Nanti biar proses hukum yang menjawab semuanya siapa yang benar dan siapa yang salah, ujarnya. Ketika disinggung perihal bukti transfer uang sebesar total 7 miliar, Yogi tidak mau menjelaskan dengan tegas gitu. Dia hanya meminta untuk membuktikannya dalam proses hukum dan tidak cuma berbicara kepada publik. Sementara Edi Hiaric memutuskan dia tidak akan melaporkan balik Sugeng. Saya tidak akan melaporkan balik atas tuduhannya. Ada beberapa alasan kenapa saya tidak melaporkan Ketua IPW, kata dia.
Ini di Gedung Merah Putih KPK hari Senin tanggal 20 Maret 2023. Edi mengaku dia memahami peran dari IPW sebagai LSM. Lembaga tersebut mempunyai fungsi sebagai pengawas terhadap kontrol sosial. IPW itu kan LSM dan LSM kan tugasnya watchdog. Ya silakan saja mereka berkuar-kuar karena memang tugasnya dia. Menurutnya ketika pejabat publik dilaporkan, maka hal yang perlu dilakukan yakni memberikan klarifikasi, bukan malah melaporkan balik pihak yang melaporkan. Kemudian jika pejabat diadukan, yang harus kita lakukan itu bukan malah melaporkan balik ke Barreskrim, tetapi kita sebagai pejabat harus melakukan klarifikasi, ujar dia. Merespon laporan dari Aspri Wamenkumham, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, itu akhirnya karena dia merasa terancam, dia meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Permohonan Sugeng dikabulkan oleh LPSK tanggal 19 Juni lalu. Jadi statusnya dia menjadi saksi yang dilindungi. Dia waktu itu meminta perlindungan ke LPSK karena dia mendengar kabar Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mendesak Barreskrim Polri agar segera menangkap Sugeng. Namun Yaris membantah telah mendesak Barreskrim menangkap Teguh Santoso. Nah, mengapa Yaris dikhawatirkan akan menghilang seperti Harun Masiku? Politisi PDIP Harun Masiku itu menghilang sejak ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 8 Januari 2020. Dia menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR pengganti antar waktu. Dan Wahyu Setiawan itu sudah ditangkap dan kemudian sudah menjalani hukuman, sudah divonis. Dan dia dipecat sebagai anggota KPU. Petugas KPK berusaha menangkap Harun Masiku, namun dia langsung menghilang. Hingga saat ini sudah lebih dari 3 tahun Harun Masiku belum ditemukan. Dia menjadi bola panas dan konsumsi politik karena dikait-kaitkan dengan nama Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. KPK mengaku masih terus memburu Harun Masiku dan beberapa kali hampir menangkapnya. Nama Harun Masiku ini kembali menjadi pembicaraan ketika Ketua KPK Firly Bahuri hari Selasa kemarin tanggal 14 November 2023 mengaku telah menerbitkan surat perintah penangkapan. Terkait dengan HM kita masih terus melakukan pencarian. Beberapa waktu lalu PLT Deputi Penindakan menyampaikan berangkat ke negara tetangga, tetapi lagi-lagi belum berhasil melakukan penangkapan. Walaupun informasi sudah cukup kuat, terakhir kurang lebih sekitar 3 minggu lalu, saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM itu. Jadi kita terus mencari sampai dia ketangkap. Belum ditangkapnya Edi Yaris oleh KPK memang menimbulkan tanda tanya. Banyak yang khawatir dengan posisinya sebagai Wamenkumham, dia mempengaruhi proses hukumnya menjadi berlarut dan kemudian dia bisa melarikan diri. Di tengah-tengah heboh penetapannya sebagai tersangka, Universitas Gadjah Mada itu membenarkan mereka telah memecat Dr. Erik Yaris, ini kakak kandung Edi, yang ini menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Erik Yaris dipecat karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Kasusnya sesungguhnya terjadi pada tahun 2016. Status Erik sudah diturunkan menjadi tenaga pendidik dan dia harus menjalani konseling. Erik diminta memperbaiki diri. Dan pada waktu itu banyak yang khawatir bahwa molornya kasus ini tidak segera diambil tindakan tegas terhadap Erik karena ada campur tangan dari Edi Yaris. Namun hal itu dibantah oleh UGM. Di tengah proses itu ternyata Erik tidak menunjukkan dirinya berusaha untuk memperbaiki diri. Dan akhirnya dia dipecat oleh UGM. Sangat disayangkan ya, 2 kakak beradik ini yang mengajar di kampus ternama seperti UGM, dua-duanya bermasalah dengan hukum. Dalam kasus Edi Yaris, posisinya tidak main-main karena dia adalah seorang guru besar dan kini menjabat sebagai orang nomor 2 di Kementerian Hukum dan HAM. Ini sebuah kementerian yang menangani, yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah hukum di Indonesia. Saya Subono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muat.